Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya memiliki kesempatan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD Kampung Baru 4. Sebelum wawancara, perkenalkan nama saya Hendra Dada dari calon guru penggerak angkatan 7, lembaga saya di SDN Kerajaan 1 bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Badi Pandu Winata, Kepala Sekolah di SDN Kampung Baru 4. Nah, untuk hari ini sangat luar biasa, saya diberikan waktu oleh beliau untuk melaksanakan wawancara. Semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman pada umumnya. Selamat pagi Pak Pandu. Selamat pagi Pak Hendra. Ini Pak Pandu, kita dari DPP Angkatan 7 ada salah satu tugas untuk wawancara. Saya selalu DPP mohon bimbingan untuk mewawancarai panjenengan terkait dilema etika yang terjadi yang sudah dengan laksanakan. Baik, ya, terima kasih. Saya akan berusaha membantu semampu saya. Mungkin walaupun ada kaitannya dengan materi yang pernah Pak Hendra tanyakan ini, mungkin saya bisa membantu. Saya terima kasih untuk waktunya Pak. Kita langsung ke wawancara Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam lembaga jenengan. Mungkin Pak Hendra bisa menceritakan sedikit, maksudnya itu saya minta pertanyaan sedikit itu berupa dilema etika itu mungkin pengertian dari Pak Hendra seperti apa, jadi mungkin nanti saya bisa mengembangkan apa yang sudah saya alami dari dilema etika itu. Jadi dilema etika di sini adalah bagaimana, kalau menurut saya Pak Udo, dilema etika itu permasalahan yang mungkin membutuhkan berbagai segi pertimbangan untuk memutuskan. Mungkin seperti kalau kita mengambil tindakan A, mungkin akan mengakibatkan B. Kalau kita mengambil tindakan C, kita mungkin akan mengakibatkan masalah selanjutnya. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi bisa saya tangkap konsepnya. Bahwasanya memang dilema etika itu suatu pengambilan keputusan yang memang ada akibat yang perlu kita pikirkan. Ya, jadi memang jangan sampai mungkin akibatnya justru yang mungkin malah merugikan orang lain gitu. Iya. Terima kasih. Kalau menurut pertanyaan Pak Hendra yang pertama, sesuai dengan kasus mungkin yang selama ini saya pernah mengalami itu adalah kaitannya tentang sewa lahan yang ada di sekolah ini Pak Hendra. Jadi di sekolah ini kan sekolah yang letaknya itu kan sudah tahu sendiri kan, kesini itu perlu naik, terus dengan kondisi murid yang jumlahnya sedikit di bawah 100, jumlahnya 77. Jadi kalau memang kita melihat dari sumber kekuatan finansialnya, sekolah ini jelas kalau dari anggaran dan hapus pasti sangat minim sekali dengan jumlahnya 77. Tapi sekolah ini mempunyai potensi yang dibanding dengan sekolah lain, potensinya itu di potensi lahan. Jadi sekolah ini luas wilayahnya termasuk luas dibanding dengan sekolah yang lain. Kalau dengan amati di depan sini halaman sudah cukup luas, di samping sebelah sini ini ada tanaman lombok kan Pak? Iya. Nah ini tanaman lombok ini salah satu jadi tanaman lombok ini yang kalau tidak salah saya kemarin sempat tanya kepada salah satu guru senior kalau dalam istilah bahasa Jawanya ini luasnya sekitar hampir banding 100 katanya. Termasuk yang memang luas, termasuk luas. Nah, jadi kelebihannya di sini itu potensinya luas wilayahnya itu sangat luas sekali. Nah, dari lahan yang ada di samping sekolah ini pihak sekolah itu ternyata sejak zaman entah zaman siapa, jadi memang turun temurun itu selalu disewakan. Jadi setiap tahun itu lahan di sini juga disewakan.
Terus alhamdulillahnya hasil sewa tanah itu juga kalau memang saya pertimbangkan dengan wilayah yang lain itu ya termasuk harganya bagus, harganya baik. Jadi dari sewa tanah ini kemarin saya sempat mengalami mungkin yang seperti Pak Indra ceritakan tadi, kalau menurut saya itu termasuk dilema etika. Jadi begini, dilema etikanya itu pada saat hasil sewa tanah ini ternyata saya kemarin sempat mempunyai dilema dengan etika yang kalau menurut saya, kalau kita ambil konsepnya etikanya, semuanya sama-sama benar. Tapi saya perlu mempertimbangkan lebih lanjut lagi. Jadi satu, guru-guru kemarin saya komunikasikan bahwasanya kaitannya tentang hasil sewa tanah ini. Dari tahun-tahun kemarin, itu hasil sewa tanah itu dibagikan kepada guru, khususnya persentase kepada guru GTT itu ditambah. Karena memang dengan anggaran dana bos yang minim Pak Indra, GTT-nya di sini itu juga pasti ya kalau dibandingkan dengan sekolah yang lain yang menetapi muridnya lebih banyak itu mendapatkan sedikit. Nah itu satu pertimbangannya. Jadi dibagikan ke semua guru, walaupun yang pegawai negeri juga dapat, tapi persentasenya diperbanyak pada yang GTT tidak tetap. Nah yang kedua, saya kemarin sempat punya pikiran. Jadi saya ambil persentase 20-80, maksudnya tinggi 20% dari hasil sewa tanah itu saya ambil untuk pengembangan kaitannya mungkin ada beberapa hal yang menurut saya di sekolah itu masih kurang kaitannya mungkin sarana prasarana atau yang lainnya. Jadi 20% saya ambil, 80%-nya saya kelola seperti permintaan teman-teman Teman-teman itu ya dan ya. Jadi Bapak itu sudah permasalahan mengidentifikasi kasus yang ada di lembaga saat ini itu kita dengan punya lahan lahan dan itu bisa dimanfaatkan untuk menambah finansial teman-teman bahkan membantu operasional sekolah begitu ya. Iya. Nah, itu edukasinya. Jenengan sudah menjawab pertanyaan saya kedua Pak. Jadi jenengan sudah mengambil keputusan yang di situ juga di mana kasus-kasus jenengan tadi itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Kalau saya tangkap jenengan sudah bisa mempresentasikan tadi ya Pak. Iya. Jadi situ kan memang dengan adanya lahan yang bagus bisa dimanfaatkan untuk lembaga ataupun dari teman-teman lain. Itu gitu. Untuk selanjutnya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Jadi setelah kemarin itu ada dua problema yang seperti itu. Jadi ibaratnya dua pertimbangan. Di satu sisi saya juga sebagai kepala sekolah saya memang kadang merasa harus punya wewenang yang mutlak, tapi di satu sisi saya juga perlu mempertimbangkan bagaimana pola pikir dari teman-teman yang lain. Saya tidak bisa langsung bersifat arogan, tidak bisa. Jadi saya sempat akhirnya tetap mengkomunikasikan dengan mereka. Jadi susahnya itu kan karena kita itu harus menghapus budaya, Pak. Jadi selama ini budaya orang-orang karena merasa sekolah ini jauh, banyak orang-orang itu yang sebenarnya tidak mau berada di sekolah ini. Nah, tapi karena kaitannya di sini ada tambahan hal seperti itu yang menjadi pemicu mereka termotivasi. Tidak apa-apa, paling tidak selama 1 tahun sekali kita bisa merasakan kebersamaan sama-sama dari tambahan finansial itu. Nah, tapi di satu sisi saya juga harus mempertimbangkan bahwasanya ini adalah milik sekolah. Dan juga semuanya harus kembali, maksudnya semuanya juga paling tidak kembali ke pihak sekolah, walaupun kembalinya bisa ke gurunya, bisa juga ke siswa. Makanya saya sempat membicarakan kepada mereka, bagaimana kalau kita ambil saja 20% untuk tambahan operasional sekolah. Karena kebetulan sekolah juga menganggarkan untuk pembelian laptop, Pak. Karena laptopnya kemarin saya
dikasih tahu sama operator bahwasanya laptopnya sudah mulai rusak, jadi sudah minta ganti. Nah, saya mempertimbangkan itu, saya juga minta izin kepada guru-guru senior, saya mengemukakan pendapat saya, bagaimana kalau seperti ini kita ambil 20%-nya. 20%-nya kan lumayan, dari sewa tanah yang selama 1 tahun itu bisa menghasilkan 8 juta. Jadi 20% dari 8 juta kan termasuk lumayan. Memang bagus ya. Iya, karena memang di wilayah SD saya ini lahannya memang cocok untuk pertanian dan tanahnya subur karena di wilayah lereng Gunung. Ya, memang. Jadi memang pemanfaatan lingkungan yang ada di lembaga. Iya. Untuk saja Pak Pandu, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang selama ini saya anggap efektif selama pengambilan keputusan itu adalah ya tetap Pak, kita harus efek komunikasi. Jadi dengan sama teman guru kita tidak bisa serta-merta kita mengambil keputusan sepihak. Tetap saya harus mempertimbangkan dari beberapa teman guru. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tapi juga saya juga tidak bisa mengambil keputusan cuma cenderung ke pihak A atau cenderung ke pihak B atau juga ke pihak C. Jadi saya tetap harus mengambil, ibaratnya ya sama seperti konsepnya di 5 etika itu. Yang penting tidak merugikan A, tidak merugikan B, dan tidak merugikan C, dan untuk kebaikan bersama. Iya. Jadi dengan mungkin bisa saya garis bawahi itu koordinasi yang bagus. Iya Pak. Jadi memang yang paling penting itu adalah tetap kita harus saling komunikasi. Oke Pak Pandu. Untuk selanjutnya Pak Pandu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Nah itu sebenarnya tadi sudah saya jawab. Okay. Jadi yang paling menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu kalau menurut saya selama ini Pak ya, selama saya di sini dan berdasarkan kasus yang sudah saya ceritakan tadi, yang pertama itu dari segi senioritas, dan yang kedua dari segi budaya. Nah, senioritas ini mereka itu orang senior, mereka itu pasti berupaya bilang ada kata-kata kalimat saya sudah lama Pak di sekolah ini. Dia pasti bilang seperti itu. Terus mereka juga akan menggunakan embel-embel yaitu sudah budayanya di sini. Padahal sebenarnya kalau memang budaya itu tidak apa-apa kita ambil yang sisi positifnya. Tapi kalau memang ada yang perlu diperbaiki dan bisa berimbas kepada kebaikan untuk yang lain, kenapa tidak harus kita ubah? Memang pada umumnya itu dengan adanya senioritas tadi, beserta budaya atau adat betul. Yang mungkin perlu kita rubah untuk supaya mindsetnya mereka itu bisa berubah lagi. Gitu, Pak. Kita harus memberikan penguatan kepada mereka bahwasanya saya itu tidak serta-merta ingin merubah ini enggak, tapi paling tidak itu ya kita perbaiki hal yang menurut kita itu yang kurang pantas gimana. Iya Pak Pandu. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Jadwal atau mungkin masa? Iya. Kalau dalam jadwal kami kaitannya tentang kasus dalam, contohnya kalau kasus sekolah ini paling kita membicarakannya di lingkup rapat ITER. Tapi kalau ada kasus dengan siswa, kita tetap ada jadwal bimbingan konselingnya. Jadi nanti ke gurunya dulu, baru setelah itu nanti gurunya komunikasi ke saya, baru nanti kalau memang kita bisa selesaikan antara siswa dengan guru, itu cukup siswa dengan guru. Tapi kalau tidak bisa, otomatis saya juga akan ikut berperan. Karena kalau merujuk dari kasus yang saya tadi, itu kemarin kita menyelesaikannya ya memang secara berkalanya itu ya cuma melalui rapat sekolah. Jadi selama ini saya jadwalkan 1 bulan ya wajib 1-2 kali. Jadi setiap permasalahan itu tidak apakah di tempat atau selesaikan dalam sebuah tentang waktu seperti itu Pak? Ya tergantung kasusnya Pak. Kalau selama ini kan
untuk sewa tanah kan terjadinya kan 1 tahun Betul sekali. sekali. Jadi paling kita selesaikan ya cuma 1 atau 2 kali pertemuan. Hmm. Tapi karena kalau kaitannya kasus tentang hubungan guru dengan siswa, guru dengan wali murid dengan sekolah, itu ya kita selalu rutin. Ya. Jadi melihat dari segi mana kasus itu terjadi ya. Betul. Gitu. Ini yang terakhir Pak Pandu. Bentuk atau prosedur seperti apa yang dengan jalankan dalam akhir mengambil putusan ini? Bentuknya ya tetap melalui rapat bersama itu tadi, dan kita mengemukakan, kita ambil jalan tengahnya, bagaimana yang pantas seperti apa. Dari kasus yang saya ceritakan tadi, akhirnya mereka setuju dengan apa yang saya kemukakan, bahwasanya memang kenapa toh kita ambil 20% saja kita tidak mau. Sedangkan akhirnya saya persiapkan lagi pemerintah bahwasanya ada beberapa guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, jadi paling tidak kan mereka agak mengurangi jatahnya mereka Pak. Iya, betul. Karena mereka sendiri sudah dapat tambahan dari pemerintah, akhirnya mereka mau menerima. Kebanyakan pada guru yang menerima tunjangan profesi itu adalah senior, tapi alhamdulillah dengan lapang dada mereka menerima. Jadi kalau mungkin saya bisa menyimpulkan dengan adanya kasus yang terjadi, dengan melakukan pendekatan Tetap ya seperti itu dengan menjalin komunikasi yang baik seperti itu ya Pak. betul. Dalam menjalankan melaksanakan keputusan yang mungkin yang pasti dengan catatan tidak merugikan orang lain seperti itu ya. Iya betul. Ya, terima kasih Pak Pandu. Hari ini saya bisa memiliki satu kesempatan dan mendapatkan ilmu dari jenengan Sama-sama ya, dari pengalaman jenengan untuk menjadi pemimpin yang bijak. Amin. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Pandu. Iya. Saya undur diri. Ya. Assalamualaikum Pak Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berang